Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Sinar Jahramte dengan NIM 8605958828 Prodi PGSD. Di sini saya akan membicarakan atau membahas tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat pendidikan. Banyak orang yang berpikir kalau filsafat ilmu itu abstrak dan jauh dari kelas. Padahal, tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah dan hanya jadi sekadar transfer informasi. Untuk itu, mari kita bahas hubungan antara keduanya. Pertama, filsafat ilmu itu mengawasi dan memperkuat pendidikan. Dalam memperkuat pendidikan, filsafat ilmu mempunyai 3 peran utama. Yang pertama, untuk menjaga eksistensi. Yang kedua, menjaga keilmiahan. Dan yang ketiga, menjaga nilai. Di dalam menjaga eksistensi, filsafat ilmu akan bertanya, apakah pendidikan itu benar-benar ilmu? Seperti itu. Nah, lewat ontologi, kita memastikan bahwasanya pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia sedang belajar dan berkembang. Kemudian, dalam menjaga keilmiahan, lewat epistemologi, filsafat ilmu akan mengawasi metode. Apakah penelitian yang kita lakukan sudah valid, sudah objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan? Nah, lewat ini, tanpa ini, penelitian pendidikan hanya akan jadi sekedar opini pribadi, tanpa ada kenyataannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dalam menjaga nilai. Lewat aksiologi, filsafat ilmu akan bertanya, pendidikan ini untuk apa? Apa guna pendidikan ini? Seperti itu. Tanpa kita mengetahui apa guna pendidikan ini, maka bisa saja kita menjadi orang yang berpendidikan, tapi tanpa nilai, tanpa moral, tanpa arah, seperti itu. Jadi, filsafat ilmu ini bagaikan wasit. Dia memastikan ilmu pendidikan nggak melenceng dari hakikatnya. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan itu bermakna bagi filsafat ilmu. Mengapa? Karena mereka memiliki hubungan timbal balik. Tanpa praktik pendidikan, filsafat ilmu hanya akan jadi opini atau cerita-cerita gading. Dan tanpa filsafat ilmu, pendidikan juga tidak akan bermakna, karena tidak mengetahui atas dasar apa ilmu yang didapatnya itu. Jadi, pendidikan itu adalah laboratoriumnya dari filsafat ilmu. Jadi mereka saling bertautan atau berhubungan. Kemudian, pertanyaan yang kedua, mengapa filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis? Jawabannya karena ketiga cabang filsafat ilmu ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini dapat membedah masalah pendidikan secara tajam. Contohnya yang pertama, yaitu ontologi. Di sini kita akan bertanya, apa sebenarnya hakikat siswa? Apakah siswa itu adalah suatu objek yang dapat dibentuk? Atau dia adalah sebuah subjek yang mempunyai potensi diri sendiri? Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan mengubah cara berpikir guru atau cara guru dalam mengajar atau menyampaikan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yaitu di epistemologi. Di sini kita akan bertanya, bagaimana cara seorang siswa itu tahu? Apakah dengan cara menghafal atau dengan cara menerapkan serta memahaminya, seperti itu. Nah, hal ini yang akan menentukan metode asesmen. Kemudian, yang ketiga, aksiologi. Kita akan bertanya, nilai apa yang akan kita tanamkan? Kompetisi, kolaborasi, atau praktek? Nah, nilai ini akan terlihat dari kebijakan dan budaya di sekolah. Jadi singkatnya, sebelum kita beri penilaian, kita bedah dulu, kita analisis dulu melalui 3 pisau ini. Contoh nyatanya saya ambil dari tema kurikulum merdeka. Di dalam ontologi, kurikulum ini menganggap siswa dengan potensi yang unik dan berbeda-beda. Makanya adanya atau diterapkannya pembelajaran diferensiasi. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya
filsafat ilmu dan pendidikan itu saling berhubungan. Filsafat ilmu memberi arah, pendidikan menguatkan untuk kita berpikir. Seorang pendidik yang memahami filsafat ilmu, maka dia akan jadi guru yang benar-benar bagus, bukan cuman jadi guru yang cuma ngikut-ngikut tren atau cuman sekedar melepas tanggung jawab seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.